hebat sekalian. Ikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan CGP pada pagi hari ini. Baik, kegiatan pertama pada kegiatan hari ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan kedua yaitu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT STF SD Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 10 yang kami banggakan, melaksanakan kegiatan yang menurut saya ini penting, yaitu diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan diseminasi oleh rekan CGP Ibu Hasnawati Manggala. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat pada hari ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Pada hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Ya, jadi dalam budaya positif di sini ada eksplorasi konsep yang kami pelajari dan kami akan berbagi share dengan teman-teman hebat pada saat pada kesempatan ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, segitiga restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi berhadapan dengan teman bangkunya atau teman duduknya. Jadi di sini ada satu orang yang mengepalkan tangannya, yang satu berusaha. Yang dikepalkan ini adalah sesuatu yang berharga buat diri kita, buat diri Anda, dan yang temannya bagaimana supaya dia bisa membujuk, boleh mengintimidasi, boleh memaksa, boleh juga memberi ruang supaya bisa membuka kepalan tangan yang di kepalan tangannya temannya. Oke, kita mulai ya. Iya. Coba yang terbuka dulu. Kenapa Pak Ilham dengan Pak Ahmad? Kenapa Pak Ilham dulu? Kenapa Bapak membuka kepalan tangan Bapak yang di dalamnya berisi sesuatu yang berharga untuk Bapak? Ya, Oke, karena tadi dia buka secara paksa. Jadi intimidasi. Ya, yang tidak terbuka Ibu Niar. Ya, apa alasan Ibu kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu yang memang itu isinya itu sangat berharga buat Ibu? Ya, karena sangat berharga di tangan saya tidak mau membagikan ke siapapun. Karena sangat berharganya, walaupun saya dibujuk-bujuk tadi sama dia. Iya. Dikasih juga niat baik-baik, saya tidak kasih karena sesuatu di tangan kayak impian itu ceritanya seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, yang mencoba membuka itu dengan segala macam cara, ya. Jadi di sini ini. Di sini sebentar ada stimulus respon. Di situ kita akan mengetahui apa jawaban dari permainan kita tadi. Di sini di keseharian kita ada miskonsepsi yang biasa kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru itu. Yang pertama, guru
Yang kedua, semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi di sini ya ini tadi mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya, jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini realitas kebutuhan yang sama, teori kontrolnya itu realitas kita berbeda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dia stimulus respon tadi orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol saya. Ya, jadi tidak boleh dibujuk-bujuk supaya bisa. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya diri kita yang bisa kontrol diri kita sendiri. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau dia teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada kalahnya ya. Jadi positif. Ya. Ya, jadi kita masuk yang pertama tadi itu budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sesungguhnya arti dari disiplin? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong dan kreatif. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills, itu ada 5 nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya, yaitu 1, dapat dipercaya. 2, lurus hati. 3, pendengar yang aktif. 4, tidak merendahkan orang lain. Dan yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian nilai kebajikan yang ada pada The 7 Essential Virtues itu ada 7. 1, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Terus yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia motivasi internalnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat suatu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini bersifat satu arah saja, ya. Jadi guru saja yang memberikan hukuman kepada murid tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu namanya hukuman. Jadi di sini murid cuma menerima apa yang diberikan hukuman sama gurunya, ya. Jadi ini bersifat satu arah. Terus untuk penghargaan ada dampaknya. Jadi ada dampak ke murid kalau kita sering memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu orang yang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri dan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Dampaknya kepada peserta didik, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum.
Ya, itu dampak dari penghargaan. Konsekuensi ada di sini, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Jika ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru di sini senantiasa memonitor murid, ya. Jadi konsekuensi itu diberikan kepada murid dengan mereka sudah sepakat terlebih dahulu bahwa akan ada konsekuensi sebentar kalau Ananda melanggar peraturan, ya. Jadi murid tahu, kalau saya melanggar peraturan, ada konsekuensi yang akan saya jalani. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya serta berbuat salah, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Di sini di restitusi itu kita akan menciptakan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka bisa tahu apa kesalahan dan bagaimana cara mereka bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas saja, ya. Di sini diambil keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu berperan memotivasi bagaimana murid-murid melakukan melakukan perilaku positif yang keluar dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, ya. Jadi mereka bisa melakukan perilaku positif dengan dari dalam diri mereka sadar sendiri, ya, tidak ada paksaan, ya. Kalau dia peraturan kelas itu biasa di peraturan kelas itu biasa ada kalimat-kalimat negatif yang kita selipkan di dalam, seperti dilarang datang terlambat. Itu tidak boleh kita sampaikan kepada anak-anak, ya. Jadi ini makanya kita pakai keyakinan kelas supaya keyakinan kelas itu harus juga jangan terlalu banyak, yang sedikit saja, yang penting murid-murid bisa paham, warga kelas yang ada di situ bisa paham dan mereka bisa tahu, oh ini keyakinan kelas yang akan kita lakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Lanjut. Ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Harus bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak di sini kita libatkan semua apa pendapat mereka, apa yang mau disepakati, keyakinan apa yang akan kita sepakati, ya. Jadi ada ada kesepakatan antara guru dan murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi kita harus refleksi setiap saat apakah keyakinan kelas kita lakukan ini apakah konsisten atau tidak, ya. Keempat, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang terdapat di dalam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat siswa murid kita menghadapi sebuah kasus, yang pertama yang kita lakukan itu kita menstabilkan identitas mereka dulu. Di menstabilkan identitas itu ada bahasa-bahasa yang bisa kita pakai dalam pada kasus ini. Seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Jadi itu bisa menstabilkan identitas seorang murid. Jadi jangan kita kata-katai kalau dia salah, ya. Kita harus stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, ya. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi kita identifikasi dulu, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk melihat kasus atau menyelesaikan kasus murid kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, jadi ada keyakinan kelas, kita ingatkan keyakinan kelas kita sebelum kita masuk ke dalam
masalah ini. Jadi harus kita tanya dulu keyakinan kelas yang bagaimana yang telah kamu langgar ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Jadi itu akan menjadi motivasi buat anak-anak dan mereka bisa mereka bisa mandiri menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mereka bisa bertanggung jawab. Ya, di sini ada segitiga ciri-ciri restitusi itu tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita tawarkan bukan paksaan. Melihat ke dalam diri, mengembalikan diri ke kelompok, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, fokus pada solusi, memperbaiki hubungan, belajar dari kesalahan, dan yang terakhir kita menguatkan ya. Jadi setelah kita validasi tadi ada 3 tahapan restitusi, setelah itu kita kuatkan lagi. Ya, yang terakhir ini ada yang kelima maksud saya 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini sebagai guru ada yang 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Di sini diharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa menjadi manajer di posisi kontrol ini, ya. Jadi diharapkan kepada semua supaya bisa berperan sebagai manajer pada di kelas atau di sekolah. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ya. Kebutuhan dasar manusia, satu itu bertahan hidup. Di sini ada psikologis, penguasaan kebutuhan, pengakuan atau kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan, kerjasama dalam kelompok. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, seperti kesenangan bermain dan tertawa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Lanjut? Ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, proses belajar mengajar, kita akan mengadakan atau kita akan menyepakati keyakinan kelas. Ibu tanya, pernah didengar itu keyakinan kelas? Ya. Jadi ibu akan jelaskan apa itu keyakinan kelas yang akan kita buat, yang akan kita sepakati. Pernah didengar peraturan kelas? Jadi peraturan kelas, cuma di peraturan kelas biasa ada diselipkan itu kata-kata yang negatif. Terus, apa? Yang mana itu kata negatif? Dilarang terlambat. Ya, jadi dilarang terlambat itu, dilarangnya itu yang tidak boleh dimasukkan dalam keyakinan kelas, harus kalimat positif. Jadi kalimat positif itu harus dengan kita menggunakan kalimat positif harus digunakan di keyakinan kelas. Paham? Contohnya keyakinan kelas yang akan kita buat, dilarang terlambat itu biasanya disiplin. Kalau keyakinan kelas, ya, paham? Ya, kayak dilarang membuang sampah. Ya, itu tidak boleh. Kita membuang sampah di tempatnya. Begitu caranya ya. Jadi kalimat-kalimat positif di sini yang harus kita tulis, yang harus kita sebentar sepakati pada saat kita mengadakan kesepakatan keyakinan kelas. Jadi sebentar ibu bagikan kertas, kalian tulis di situ kesepakatan atau keyakinan apa yang akan kalian yakini, yang akan kalian lakukan
ya, sehingga bisa mencipta lingkungan kelas kita yang kondusif. Paham? Oke, sekarang ibu bagikan dulu ya. Ini kan ada Sebentar ini, ya, ingat ya, sebentar ditempel di maju ke depan, tempel di bagian di bawah tulis ya, sebentar ditempel. Oke, sekarang Enggak usah yang tadi. Oke, sekarang silakan tulis keyakinan yang kalian mau tulis. Apa di situ yang akan kalian tulis? Ya, sudah? Oke, yang selesai pegang dulu ya. Sebentar maju ke depan. Sebentar kalian maju ke depan. Kalian tempel di sini. Ya? Ya, silakan ditulis. Tulis dulu, ya. Kasih besar-besar di tulisannya, huruf besar. Supaya ibu bisa baca ya. Kasih besar di tulisan, Pak. Oke. Tidak. Kasih besar nih. Lihat di sini ya. Ya, sebentar. Tulisannya seperti ini. Ditempel di papan tulis ya. Kelompoknya siapa yang kelompok ini sudah? Kelompok satu sudah semua? Kelompok satu dulu. Kelompok satu semua naik tempel di kasih lurus ya. Tempel di papan tulis. Ya. Oke, kita tempel ya tempel. Ya. Sebentar dulu rapikan ya. Yang perempuan baris depan dulu, yang di depan dulu, satu orang. Ya tempel di bawahnya. Atau kalian di atasnya, oke. Ya. Oke, bisa. Ya. Oke. Lanjut dong ke yang baris dulu. Jangan takut dari. Oke, sekarang baris lagi dari keempat. Aduh, kalian ini sama Halifah. Udah satu. Sebentar kita pilih. Cepat. Ya, oke, cepat. Cepat kelompok Sisil. Kelompok 3, kelompok 4, ayo. Ini ibu guru akan pilih. Siapa tahu ada kalimat yang sama. Jadi kita pilih mana. Kalau yang sama kita cabut ya, satu saja ambil. Tertib, disiplin, disiplin dulu. Tertib. Oke, tertib. Kita pilih lagi. Peduli, disiplin dulu, disiplin. Ada lagi yang sama, disiplin. Terus berdoa. Ini ada
berdoa, 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 berdoa. Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. 1. Berdoa. Oke, menjaga kebersihan. Disiplin, peduli, tertib. Disiplin. Peduli. Oke, jadi kita sudah dapat ada berapa yang tinggal? Ada berapa? Ada 5. Ada disiplin, tertib, berdoa, menjaga kebersihan kelas dan peduli. Ya, jadi ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 5. Jadi ini harus kita terapkan dalam kelas kita. Oke? Ya. Sekarang sebentar kita akan membuat kita bikin poster. Ya, di poster ini sebentar kita akan membuat poster tentang keyakinan kelas supaya kita bisa tempel di dinding. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Raitullah. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman. Keyakinan kelas itu penting, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.